Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 06 Sake 013 dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Kami beranggotakan Cindy Rafika dan Retno Wulandari. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh pendanaan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, penambahan modal perusahaan, dan sebagainya. Menurut buku Efek Changes yang dikeluarkan Verenigd Voor dan efek Tyndall pada tahun 1993, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Cobb cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Efektenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau yang dikenal saat ini adalah Jakarta. Pada modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama ialah pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Instrumen investasi pasar modal. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah: yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana berupa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau lainnya. Surat utang atau obligasi juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Exchange Traded Fund. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Selanjutnya, derivatif. Ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right.
Memahami produk yang diperdagangkan di pasar modal. Perusahaan pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Ketika perusahaan membutuhkan pendanaan, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui bursa, yaitu mencari pendanaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor atau dengan cara menerbitkan surat utang. Produk yang diperdagangkan di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa produk-produk investasi yang diperdagangkan di pasar modal bisa diklasifikasikan menjadi Otoritas Jasa Keuangan 2019. 1. Ada investasi secara langsung seperti saham atau saham syariah dan obligasi atau sukuk. Yang kedua, investasi tidak secara langsung seperti reksadana. Yang ketiga, produk lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua klasifikasi tersebut seperti waran, right, dan produk derivatif lainnya. Selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa produk-produk investasi di pasar modal dibedakan menjadi 3. 1. Saham yang bersifat ekuitas, saham dan saham syariah. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam sebuah perusahaan, sehingga orang atau institusi tersebut dapat mengklaim pendapatan dan aset perusahaan tersebut. Kedua, obligasi atau surat utang atau sukuk berpendapatan tetap. Obligasi dan sukuk adalah efek berbasis surat utang yang memberikan imbal hasil dengan jumlah yang tetap selama jangka waktu tertentu atau hingga jatuh temponya. Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang bisa dialihkan kepada pihak lain dan merupakan komitmen dari penerbit obligasi untuk membayarkan bunga dan diistilahkan dengan kupon setiap 3 atau 6 bulan dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Yang ketiga, kombinasi dari kedua produk tersebut dapat berbentuk reksadana, exchange trade fund, efek beragun aset atau EBA, dan produk derivatif. Ada beberapa jenis reksadana. Bursa Efek Indonesia 2021. 1. Reksadana pasar uang atau money market fund. 2. Reksadana pendapatan tetap. 3. Reksadana saham. 4. Reksadana campuran. Memahami para pemain di pasar modal. Pelaku di pasar modal adalah berbagai pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses perdagangan surat berharga di pasar modal, dan pelaku tersebut mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku di pasar modal dibedakan antara SRO atau Self-Regulatory Organization atau 3 lembaga yang dapat membuat peraturan atau ketentuan mengikat badan atau organisasi yang terlibat. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Sedangkan pelaku lainnya adalah pelaku, lembaga, dan profesi penunjang di pasar modal yang dikenal dengan emiten, manajer investasi, kustodian, akuntan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan di pasar modal. Pada bagian ini akan dibahas mengenai yaitu mekanisme transaksi pasar modal dan indeks saham di Bursa Efek Indonesia. A. Mekanisme transaksi di pasar modal atau transaksi saham dan obligasi. Transaksi surat berharga saham dan obligasi di pasar modal dapat dibedakan dua, yaitu transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder.
B. Indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah data statistik yang menggambarkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan standar dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara periodik. Penggunaan indeks saham antara lain menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan sebagai patokan kinerja portofolio saham. Ketiga, pengukur tingkat keuntungan. PT Bursa Efek Indonesia mengembangkan beberapa indeks, diantaranya adalah 1. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks yang menunjukkan kinerja harga saham yang dicatat di papan utama dan papan pengembangan. 2. LQ45, indeks yang menunjukkan kinerja harga 45 saham yang mempunyai likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan memiliki fundamental perusahaan yang baik. 3. Jakarta Islamic Index atau JII, indeks yang menunjukkan kinerja harga 30 saham syariah yang berkinerja keuangan baik, memiliki likuiditas transaksi yang tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.